Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan Karyono SPD dari SD Negeri Trate, Kecamatan Sudiwaras, Kabupaten Bojonegoro, calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Bojonegoro. Dalam aksi nyata modul 3.2 pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Latar belakang aksi nyata modul 3.2 aset atau sumber daya hal baku dalam menunjang kemajuan sekolah. Saya mencoba bersama komunitas sekolah memetakan dan mengelola aset yang ada menggunakan pendekatan inquiry apresiatif model Bagja. Dengan model ini akan memaksimalkan manfaat aset bagi ekosistem sekolah dan mendukung pembelajaran di kelas. Lingkungan sekolah adalah ruang yang sangat berharga bagi penghuninya, khususnya murid dan guru. Well-being murid akan terbentuk manakala proses pembelajaran murid sangat menyenangkan, mendukung lingkungan sekolah yang bersih dan rapi. Saya bersama komunitas sekolah berupaya melakukan inisiasi perubahan berpedoman pada prinsip murid sebagai agen perubahan, sehingga siswa dengan kesadaran sendiri tergerak dan bergerak dengan guru menjadi agen perubahan bagi lingkungan sekolah yang bisa menjadikan murid merasa nyaman, mewujudkan impian murid belajar dengan bahagia. Tujuan pemetaan dan pengelolaan aset atau sumber daya dilakukan untuk meningkatkan kemajuan sekolah baik kuantitas maupun kualitas, meningkatkan kebahagiaan, kesenangan, kenyamanan murid atau well-being, mewujudkan kepemimpinan murid, sekolah yang berpihak pada murid menuju profil pelajar Pancasila, sehingga sekolah mempunyai harapan peningkatan kualitas pendidikan secara umum. Tolak ukur inisiasi perubahan di sekolah saya adalah tercapainya suasana sekolah yang bersih, rapi, dan nyaman. Tercapainya kualitas pembelajaran yang lebih berpihak pada murid sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shallallahu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahi. Kewijinan soro kedan Gusti nomor pentumati mugia kajian kasaniro kepada yang berhormat Bapak Muhammad Syamsuddin sekalian PT selaku pengajar praktik dalam program pendidikan guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Bojonegoro, kepada Pak Ampun Bobokas Kusdi atau Ketua Komite SD Negeri Trate Kecamatan Sudiwaras Kabupaten Bojonegoro yang selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyarakat yang berhormat Bapak dan Ibu wali murid perwakilan murid dari kelas 1 sampai kelas 6 yang senantiasa memberikan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada yang berhormat Bapak dan Ibu pendidik dan tenaga moderator, ini memberi kesempatan pada kalian semua untuk saling memberikan usul, saran, pendapat, atau nanti apabila ada pendapat yang kurang tepat bisa digunakan. Nanti ya, mana ya? Pokoknya kita di sini berbicara bareng-bareng demi kemajuan SDN Trate. Pokoknya ada unek-unek apa saja monggo disampaikan ya. Karena dalam kedepannya kita itu tidak hanya pengetahuan saja yang baik hasil dari anak-anak, yang penting adalah karakter yang tadi disampaikan oleh beliau Bapak Samsuri Dewasa 6 dimensi tadi. Karakter itu profil pelajar Pancasila. Semua pendidikan yang kita lakukan adalah berpusat pada murid. Yang penting muridnya pilih dari harus
kolaborasi yang baik. Senajan pinter dan akhlaknya ya. Ya kan? Ini bocah itu ngajinya yang nonton, tapi akhlaknya juga harus betul-betul diperhatikan. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan diskusi ini kami mempersilahkan panjenengan Bapak Kusdi selaku Ketua Komite di SD Teratik untuk menyampaikan usul sarannya dulu. Dukungan yang dibutuhkan. Aksi nyata ini diperlukan adanya kolaborasi dan gotong royong semua aset sekolah, khususnya aset manusia, yaitu kepala sekolah, teman sejawat, murid, tenaga kepegawaian, komite sekolah, orang tua murid, dukungan sarana prasarana, aset finansial, dan semua komunitas yang terlibat baik aktif maupun pasif. Nanti kalau jenengan diam saja ya kita juga belum bisa bersenang. Kasusnya tadi sudah ada yang caranya mereka bisa belajar seragam sinawi. Nanti kita bahas bersama panjenengan, bersama bapak dan ibu guru yang lain. Kemudian dari anak-anakku sudah cukup, nggak ada lagi. Ini yang perlu ditingkatkan tuh untuk memotivasi anak agar kalau ngomong tuh nggak ada getarnya tuh yang susah. Biar rasa percaya dirinya itu tumbuh. Kadang kita sudah banget, lepok apa? Itu yang paling sulit kan itu. Kita melatih rasa percaya diri pada Lini masa tindakan yang akan dilakukan. Dalam melaksanakan aksi nyata ini saya menggunakan proyek Bagja antara lain. Buat pertanyaan, meminta murid untuk menggali cita-cita dan harapan kita sekolah dan kita dengan inventarisasi potensi dan kekuatan yang dimiliki komunitas sekolah. Contohnya, apa yang bisa kita lakukan untuk membuat sekolah kita bersih dan rapi? Hasil tahapan, bagaimana memberdayakan sampah yang ada di sekolah bisa berdaya guna. Bagaimana cara meningkatkan kepemimpinan murid dalam hal pengelolaan sampah di kelas maupun di lingkungan sekolah. Itu Bapak serta anak-anak sekalian yang saya banggakan, ya tadi itu baru tahap awal ya, pemanasan ya, di kepala anak-anak kita itu ada yang ya, ada bercita-cita keinginan yang mungkin hari ini belum tercapai sama dengan jenengan. Saya kudu kita akan jadi ibrani mawar ya. Jadi ini itu Bapak ya, anak-anak sekalian, ini kita itu menggali mimpinya dengan mimpinya anak-anak, mimpinya ibu bapak guru. Pengennya SDN Teratik 2 anak-anaknya itu seperti apa? Dia hanya satu. Muncul Teratik 2 ya. Iya, tadi murni saya salah. Kepleset ya. Maaf ya, Teratik ya. Jadi mimpinya ibu bapak, para orang tua komunitas anak-anak itu potretnya di SDN Teratik itu seperti apa? Anak-anaknya itu seperti apa ya? Tampilnya di sekolah seperti apa? Di rumah seperti apa? Lingkungan sekolahnya itu, karena itu SDN itu punya jadi beda dengan beda dengan sebelumnya sudah bagus. Ini kita buat yang lebih bagus lagi, makanya dengan dihadirkan. Iya, itu pengennya sekolah saya itu pasti kan, jadi kan punya keinginan itu ibolkan saja, nggak usah singkat, nggak usah malu-malu, semuanya benar. Yang jenengan sampaikan itu benar. Anak-anak tidak demikian, sampaikan saja apa yang ingin kalian harapkan ya. Langkah kedua, ambil pelajaran. Mengidentifikasikan hal-hal yang diinginkan murid. Contohnya, pengalaman menyenangkan yang pernah alami dengan sampah. Hasil tahapan,
dan murid menyusun kesepakatan kelas masalah kebersihan kelas, halaman, dan pengumpulan sampah secara sadar, bertanggung jawab, dengan bergotong royong dengan sesama warga sekolah. Langkah ketiga, gali mimpi. Menggali pertanyaan ke siswa untuk mengetahui pendapat, aspirasi murid, perasaan tentang sekolah, impian yang bersih dan rapi bebas dari sampah. Contohnya, seperti apa sekolah yang menyenangkan? Bagaimana perasaan lingkungan kelas yang penuh dengan sampah? Hasil tahapan, murid dan wali kelas mengolah sampah untuk proses yang bisa digunakan di daur ulang maupun yang bisa dijual, dan uangnya bisa untuk kas kelas. Murid sudah merealisasikan dengan penambahan uang kas dari menjual kertas dan plastik ke pengepul sampah sekitar sekolah. Sampah didaur ulang dan dapat digunakan sebagai kompos. Langkah keempat, jabarkan rencana. Membuat capaian yang nyata atau realistis, misalkan langkah-langkah untuk menampung sampah, memilah sampah, menjual sampah, mendaur ulang sampah, supaya mendapatkan nilai tambah bagi murid di setiap kelas. Hasil tahapan, murid berkolaborasi dengan warga sekolah, telah melaksanakan rencana aksi dari tingkat kelas maupun guru mengumpulkan sampah setiap pagi. Sampah yang masih banyak untuk diolah dikumpulkan di bank sampah sekolah, tentu dengan pengurus pokja bank sampah, dan dipilah sampah plastik, kertas maupun logam. Untuk sampah daur masuk ke pokja kompos dan proses pengolahan kompos. Sampah kertas seperti karbon, karton bekas, dan plastik yang tidak dapat didaur ulang masuk ke pengepul sampah dan mendapat uang sesuai dengan kelas yang menyetorkan sampah. Langkah kelima, atur eksekusi. Nilai form, menyusun tim kerja pada setiap kelas terdapatkan sampaikan uang pokja lingkungan. Hasil tahapan telah menentukan tim inti pokja sampah, yaitu tim Geraso, gerakan bersih sampah di sekolah. Adanya koordinasi, penanggung jawab pelaksana program, hanya memonitor, mengevaluasi jalannya program pengolahan sampah supaya saling bekerja sama, berkolaborasi dalam program pengolahan sampah, yaitu program Gerbaso, gerakan bersih sampah di sekolah. Perasaan yang dirasakan saat melaksanakan aksi nyata ini antara lain menyenangkan, bisa menumbuh kembangkan kepemimpinan murid, mengelola sumber daya atau aset yang dimiliki sekolah, melatih murid melakukan perubahan-perubahan sesuai dengan impian dan harapan murid tentang sekolah yang bersih dari sampah. Finding atau pembelajaran berpikir berbasis aset atau asset-based thinking memberikan pembelajaran baik guru maupun murid sebuah perubahan dari sampah yang tidak berguna menjadi barang yang berdaya guna. Guru sejatinya menuntun, memfasilitasi murid agar mendapat hal yang bermanfaat untuk bekal dalam hidup bermasyarakat, seperti gerakan bersih sampah di sekolah atau Gerbaso. Future atau penerapan ke depan. Sebagai pemimpin pembelajaran, haruslah kita bisa memetakan 7 aset atau sumber daya yang ada di sekolah dan mengelola aset atau sumber daya yang ada untuk kepentingan pembelajaran yang berdampak pada murid. Aksi nyata pengelolaan aset sekolah bisa saya terapkan secara konsisten dalam membuat sebuah perubahan dari sekolah yang penuh dengan sampah dan kotor menjadi sekolah yang bersih, rapi, dan menyenangkan. Bagian dari budaya positif warga sekolah, khususnya warga Sekolah Dasar Negeri Trate, Kecamatan Sugiwaras, Kabupaten Bojonegoro. Demikian video aksi nyata modul 3.2 pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun. Salam guru penggerak.